Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Cahyati. Saya akan menjelaskan sedikit hasil baca saya dari bab 1 sampai bab 6. Yang pertama yakni aliran-aliran dan sejarah. Di pertengahan kedua dari abad Masehi, jalan dagang timur barat berpindah ke semenanjung Arabia. Hal ini menyebabkan kota Makkah menjadi pusat perdagangan. Di samping itu, pemerintahan juga berada di tangan Quraisy, yang mana pada saat itu Quraisy tidak memiliki hubungan yang baik dengan Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, karena kuatnya suku Quraisy di kota Makkah, maka Nabi Muhammad SAW meninggalkan kota Makkah dan berhijrah ke kota Madinah. Saat di Madinah, Nabi dipilih sebagai kepala pemerintahan. Dan pada saat itu Nabi mendirikan bidang-bidang politik yang belum ada sebelumnya. Pada tahun 632 Masehi, Nabi wafat dan penduduk Madinah bingung untuk mencari pengganti Nabi. Lalu setelah Nabi wafat, gantilah masa pemerintahan Khalifah Abu Bakar, lalu Umar, dan yang terakhir Utsman. Pada pemerintahan Utsman, pemerintahan mengalami kemerosotan karena Utsman dari keluarga yang kaya dari suku Quraisy, sehingga Utsman tidak bisa menentang ambisi dari keluarganya yang kaya. Dari hal tersebut, masyarakat menjadi tidak suka dengan Utsman, sehingga ada beberapa masyarakat yang membunuh Utsman. Setelah ditelusuri, yang membunuh Utsman adalah anak angkat Ali. Dari hal tersebut, golongan Khawarij menganggap ada 4 pemuda yang kafir, yaitu Ali, Muawiyah, Amir, dan Abu Musa. Golongan Khawarij meyakini orang kafir adalah orang yang keluar dari agama Islam, sehingga mereka menganggap Ali harus dibunuh. Dengan berjalannya waktu, golongan Khawarij terpecah menjadi beberapa sekte. Begitu juga konsep kafir yang berubah-ubah. Aliran Khawarij percaya bahwa orang yang melakukan dosa besar termasuk kafir dan wajib dibunuh. Sedangkan aliran Murji'ah, orang yang melakukan dosa besar bukanlah kafir, namun di sisi lain percaya orang yang melakukan dosa besar bukan mukmin dan juga bukan kafir. Jadi, aliran ini berada di tengah-tengah. Jadi, muncullah aliran-aliran teologi tersebut. Muncullah 2 aliran lagi, yaitu Al-Qadariyah dan Al-Jabariyah. Al-Qadariyah percaya bahwa manusia memiliki kemerdekaan dalam kehendak dan tingkah lakunya. Akan tetapi, aliran Al-Jabariyah sebaliknya. Segala kehendak dan tingkah laku sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya adalah golongan Mu'tazilah, yang mana golongan itu tetap menggunakan akal atau rasio. Bab yang kedua yaitu tentang bab kaum Khawarij. Kaum Khawarij merupakan pengikut Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya karena tidak setuju dengan sikap Ali bin Abi Thalib dalam menerima arbitrase sebagai cara menyelesaikan persengketaan kepemimpinan dengan Muawiyah. Menurut mereka, pemimpin harus dipilih secara bebas, tidak hanya bangsa Quraisy yang berhak menjadi pemimpin, akan tetapi siapa saja boleh menjadi seorang pemimpin dengan syarat Islam dan selalu menaati perintah agama dan menjauhi larangannya. Jika seorang pemimpin menyimpang dari agama, maka wajib dibunuh. Disinilah kaum Khawarij masuk ke persoalan kufur. Siapa yang disebut kafir dan keluar dari agama Islam, dan siapa yang mukmin dan masih beragama Islam. Dari hal tersebut, kaum Khawarij terpecah lagi menjadi beberapa golongan. Yang pertama yaitu golongan Al-Muhakkimah. Golongan ini menganggap orang yang melakukan dosa besar termasuk kafir. Selanjutnya golongan Al-Azarikoh. Golongan ini terbentuk setelah golongan Al-Muhakkimah hancur. Golongan ini lebih radikal dari golongan Al-Muhakkimah.
Mereka tidak lagi memakai istilah kafir, akan tetapi mereka memakai istilah musyrik. Yang selanjutnya yaitu Al-Najdat. Golongan Al-Najdat berpendapat yang diwajibkan bagi setiap muslim adalah mengetahui Allah dan Rasul-Nya, mengetahui haram membunuh orang Islam, dan percaya kepada apa yang diwahyukan Allah kepada Rasul-Nya. Selanjutnya yaitu golongan Al-Ajaridah. Golongan Al-Ajaridah lebih lunak dari kaum sebelumnya karena mereka beranggapan bahwa berhijrah bukanlah suatu kewajiban seperti yang diajarkan oleh Nafi dan Najdat. Akan tetapi berhijrah hanyalah kebajikan. Yang selanjutnya yaitu golongan Al-Sufriyah. Golongan Al-Sufriyah berpendapat bahwa orang Sufriyah yang tidak berhijrah tidak dipandang kafir. Mereka tidak berpendapat bahwa anak-anak kaum musyrik boleh dibunuh. Tidak semua berpendapat bahwa orang yang melakukan dosa besar termasuk musyrik. Dan golongan yang terakhir adalah golongan Al-Ibadiyah. Golongan ini merupakan golongan yang paling moderat dari seluruh golongan Khawarij. Berikut ini ajaran-ajaran dari golongan Al-Ibadiyah. Yang pertama, orang Islam tidak sepaham dengan mereka bukanlah mukmin dan bukanlah musyrik, tetapi kafir. Yang kedua, melakukan dosa besar tidak membuat orang keluar dari agama Islam. Dan yang terakhir, yang boleh dirampas ketika perang hanyalah kuda dan senjata. Emas dan perak harus dikembalikan pada yang punya. Bab selanjutnya yaitu tentang kaum Murji'ah. Seperti kaum Khawarij, kaum Murji'ah juga timbul karena adanya persoalan politik mengenai khilafah yang akhirnya membawa perpecahan antara umat Islam. Dengan adanya perpecahan dan pertentangan, timbul satu golongan yang tidak mau ikut campur dengan pertentangan yang ada, dan kaum ini senantiasa menyerahkan hukum kafir atau tidak kafir kepada Tuhan. Kaum inilah yang disebut dengan kaum Murji'ah. Seperti golongan kaum Khawarij, golongan Murji'ah juga terpecah menjadi golongan kecil. Pada umumnya, golongan Murji'ah terpecah menjadi dua golongan, yaitu golongan moderat dan golongan ekstrim. Yang pertama yaitu golongan moderat. Golongan moderat berpendapat bahwa orang yang berdosa besar bukanlah kafir dan tidak akan kekal di neraka, tetapi akan dihukum dalam neraka sesuai dengan kesalahan atau dosa yang telah diperbuat, dan kemungkinan Tuhan akan mengampuni dosa-dosanya. Golongan yang kedua yaitu golongan ekstrim. Golongan ini berpendapat bahwa orang Islam yang percaya kepada Tuhan dan menyatakan kekufurannya secara lisan tidaklah menjadi kafir, karena iman dan kafir tempatnya hanya ada di dalam hati. Menurut Al-Asy'ari, iman adalah mengakui dengan sepenuh hati tentang keesaan Tuhan dan membenarkan rasul-rasul dan yang mereka bawa. Paham yang sama juga diuraikan oleh Al-Baghdad ketika ia menjelaskan bahwa ada 3 macam iman. Yang pertama, iman yang membuat orang keluar dari kafir dan tidak kekal dalam neraka, yaitu mengakui Tuhan, kitab, rasul, kadar kebaikan dan keburukan, sifat-sifat Tuhan yang diakui dalam syariatnya. Yang kedua, iman yang mewajibkan keadilan dan menghilangkan nama fasik dari diri seseorang, serta melepaskannya dari neraka, yaitu orang yang selalu mengerjakan yang wajib dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga yaitu iman yang membuat seseorang menjadi prioritas untuk masuk surga, yaitu orang-orang yang melakukan segala hal yang wajib serta sunnah dan selalu menjauhi dosa-dosa. Bab selanjutnya yaitu bab Qadariyah dan Jabariyah. Kaum Qadariyah berpendapat bahwa manusia mempunyai kebebasan dan kehendak dalam menentukan hidupnya. Jadi menurut paham Qadariyah, manusia mempunyai kebebasan dan kekuatan sendiri untuk mewujudkan keinginannya. Sedangkan menurut kaum Jabariyah,
manusia tidak mempunyai kekuasaan dalam menentukan kehendaknya. Jadi segala kehendak manusia terikat dengan kehendak Tuhan. Menurut Gailan, manusia berkuasa atas segala kehendak dan perbuatannya. Jadi manusia yang melakukan kebaikan karena kehendak mereka sendiri, dan manusia yang melakukan atau menjauhi keburukan itu juga karena kehendak mereka sendiri. Di paham ini juga tidak disebutkan bahwa nasib atau kehendak manusia telah ditentukan sebelumnya. Aliran yang sebaliknya adalah aliran paham Jabariyah. Paham yang pertama kali ditunjukkan dalam sejarah teologi Islam oleh Al-Ja'ad Ibnu Dirham, tetapi disiarkan oleh Jahm Ibnu Sofwan dari Khurasan. Menurut Jahm, manusia tidak memiliki kehendak untuk melakukan sesuatu. Manusia tidak memiliki kekuasaan, manusia tidak memiliki daya, manusia tidak memiliki pilihan, dan manusia dalam melakukan perbuatannya dengan dipaksa, dengan tidak adanya pilihan baginya. Bab selanjutnya yaitu bab tentang kaum Mu'tazilah. Asal usul nama Mu'tazilah ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu pendapat menurut Al-Baghdadi. Yang kedua yaitu pendapat menurut Tashi Kubrazadah. Dan yang ketiga yaitu menurut Al-Mas'udi. Yang keempat menurut Ahmad Amin. Dan yang terakhir menurut Al-Masyar. Orang pertama yang membela aliran Mu'tazilah adalah Wasil Ibnu Atta. Dan ada beberapa ajaran Wasil, yaitu ajaran pertama Wasil mengenai paham al-mangzilah bain nal-mangzilatain. Dan ajaran kedua yaitu mengenai paham Qadariyah, dan ajaran ketiga Wasil berupa peniadaan sifat-sifat Tuhan. Lalu juga ada Mu'tazilah dari berbagai cabang. Yang pertama yaitu Mu'tazilah dari cabang Basrah, yang mana di dalam cabang itu ada Wasil, Abu Al-Huzail. Ada juga Ibrahim Ibnu Sayyar Ibnu Hani Al-Mazam, dan juga yang terakhir ada Abu Ali Muhammad Ibnu Abad Al-Wahab Al-Jubai Abu Hashim Abdul Salam. Dan selanjutnya yaitu cabang Mu'tazilah dari cabang Baghdad, yang mana di dalam cabang tersebut ada Abu Musa Al-Murdar, Hisham Ibnu Amr Al-Fuwati, dan yang terakhir Abu Al-Husain Al-Khayyat, Samamah Ibnu Ashras. Dan di sini juga ada 5 ajaran dalam Mu'tazilah atau yang biasa disebut dengan Al-Usul Al-Khomsah. Yang pertama yaitu At-Tauhid atau kemahaesaan Tuhan. Bagi kaum Mu'tazilah, Tuhan mempunyai sifat maha tahu, maha kuasa, maha hidup, maha mendengar, dan maha melihat. Selanjutnya yaitu Al-Adl. Hanya Tuhan yang bersifat adil. Tuhan tidak bisa berbuat zalim. Al-Adil membahas tentang keunikan perbuatan-perbuatan Tuhan. Yang selanjutnya yaitu Al-Wa'id atau janji dan ancaman. Tuhan tidak disebut adil jika ia tidak memberi pahala kepada orang yang baik dan tidak menghukum orang yang berbuat jahat. Selanjutnya Al-Mangzilah bainal mangzilatain, atau yaitu perbuatan dosa besar bukanlah kafir karena ia masih percaya Tuhan, dan Nabi Muhammad bukan juga mukmin karena imannya tidak lagi sempurna. Yang kedua, pembuat dosa besar masuk ke dalam neraka tetapi mendapat siksaan lebih ringan. Dan yang terakhir yaitu al-amr bil al-ma'ruf wa al-nahi
al-munkar atau perintah berbuat baik dan larangan berbuat jahat. Kaum Mu'tazilah berpendapat jika dapat cukup dengan seruan, tetapi jika perlu dengan kekerasan. Yang keenam, bab keenam yaitu mengenai ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah yaitu golongan yang berpegang pada sunnah, merupakan mayoritas atau lawan dari Mu'tazilah yang merupakan minoritas dan tidak berpegang pada sunnah. Aliran-aliran ahli sunnah wal jamaah yakni ada aliran al-Asy'ariyah, pendirinya adalah Abu Hasan al-Asy'ari, yang mana beliau adalah Mu'tazilah selama 40 tahun lalu memutuskan untuk keluar dari golongan itu karena Al-Asy'ari bermimpi pada suatu hari. Dalam mimpi itu Nabi Muhammad SAW mengatakan kepadanya bahwa mazhab ahli hadislah yang benar dan mazhab Mu'tazilah salah. Di samping itu, beliau juga tidak puas terhadap jawaban gurunya atau yaitu Al-Jubai dalam perdebatan mukmin dan kafir. Al-Asy'ari terlihat ragu-ragu dan tidak puas dengan jawaban yang dilontarkan oleh Al-Jubai karena kebanyakan memakai logika. Pendapat-pendapat Al-Asy'ari diantaranya Al-Quran tidak diciptakan tetapi bersifat qadim. Untuk penciptaan itu perlu kata kun, dan untuk terciptanya kun ini perlu pula kata kun yang lain, dan ini tidak mungkin. Oleh karena itu Al-Quran tidak mungkin diciptakan. Selanjutnya, perbuatan-perbuatan manusia bukanlah diwujudkan oleh manusia sendiri seperti pendapat Mu'tazilah, melainkan diciptakan oleh Tuhan atau Al-Ghazab. Dan masih ada banyak pendapat-pendapat dari Al-Asy'ari. Selanjutnya, murid-murid Al-Asy'ari yang berpengaruh yaitu Al-Baqilani, Abdul Al-Malik Al-Juwaini atau Imam Al-Haramain. Yang selanjutnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali. Yang selanjutnya yaitu aliran Maturidiyah. Pendirinya adalah Abu Mansur Muhammad ibnu Mahmud Al-Maturidi. Abu Mansur adalah pengikut Abu Hanifah yang banyak memakai rasio. Pendapat-pendapat Al-Maturidi diantaranya Tuhan mempunyai sifat-sifat. Tuhan bukan mengetahui dengan zatnya, tetapi dengan pengetahuannya, berkuasa dengan zatnya. Selanjutnya, kalam atau sabda Tuhan tidak diciptakan, tetapi bersifat qadim. Orang berdosa besar tetap mukmin, menolak posisi menengah Mu'tazilah. Janji-janji dan ancaman Tuhan tidak mesti terjadi kelak. Tangan, wajah mesti diberi arti majazi atau kiasan. Dan masih banyak lagi pendapat-pendapat dari Al-Maturidiyah. Selanjutnya mengenai pembagian Al-Maturidi. Yang pertama yaitu tentang golongan Samarkan, yaitu pengikut dari Al-Maturidi yang mana paham-pahamnya lebih dekat dengan paham Mu'tazilah. Yang selanjutnya yaitu golongan Bukhara, yaitu pengikut dari Al-Bazawi yang mana paham-pahamnya lebih dekat dengan paham Al-Asy'ari. Saya kira cukup sekian sedikit penjelasan hasil baca saya dari bab 1 sampai bab 6. Mohon maaf jika ada salah kata. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.